Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aulia Anissa Zahra dari kelas Sistem Basis Data C dengan NIM 242410102026. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jawaban saya mengenai remedi sistem basis data dengan tipe soal D. Nomor 1. Nadia mengunjungi toko kosmetik Belia untuk mencari produk skincare yang dapat membantu mencerahkan kulit wajah. Nah, setelah dibantu oleh beauty advisor, ia memutuskan untuk membeli Wardah Brightening Serum 20 ml yang termasuk dalam kategori brightening dan merupakan bagian dari seri peluncuran spesial bertema Glow Up Ramadan Edition. Produk ini diformulasikan oleh dua ahli kecantikan ternama, yaitu Dr. Kamila Zaidi dan Dr. Clarin Hayes. Nadia membeli satu botol dengan harga Rp75.000 dan membayar menggunakan metode non-tunai melalui kris. Transaksi atas nama Nadia dicatat oleh kasir lengkap dengan waktu pembelian dan rincian produk yang dibeli. Nah, dari cerita di atas, identifikasilah entitas serta atribut. Nah, entitas ini merupakan satu data yang disimpan dengan value. Nah, atribut itu merupakan value dari entitas tersebut. Nah, di sini ada beberapa entitas, yaitu ada 6. Entitas yang pertama yaitu customer dengan atribut ID customer, nama, email, dan metode pembayaran. Yang kedua, entitas produk, yaitu ada ID produk, nama produk, harga produk, stok produk, kategori produk, dan seri edisi. Nah, entitas selanjutnya yaitu transaksi. Di sini terdapat atribut ID transaksi, waktu transaksi, metode pembayaran, jumlah barang, dan total. Pada entitas beauty advisor terdapat 3 atribut, yaitu ID BA, nama BA, dan shift BA. Pada entiti ahli kecantikan terdapat 2 atribut, yaitu ID AK dan nama AK. Pada entiti kasir terdapat ID kasir, nama kasir, username kasir, serta shift kasir. Lalu selanjutnya, kita disuruh mengidentifikasi atribut yang menjadi primary UID dan secondary UID sesuai notasi yang diajarkan di kelas. Nah, di sini primary UID, UID itu merupakan unique identifier berdasarkan atributnya. Jadi atributnya tuh pasti unik. Nah, di sini primary UID kita menggunakan ID customer, ID produk, ID transaksi, ID BA, ID AK, dan ID kasir. Nah, sementara secondary UID itu atribut yang secara logika harus unik, tetapi nilainya itu nanti bisa berubah atau bersifat alami, yaitu natural UID. Nah, di sini ada 2 secondary UID, yaitu email dan username kasir. Nah, selanjutnya yaitu setiap entity menggunakan artificial primary UID. Artificial UID dituliskan sebagai atribut, di mana artificial UID ini merupakan UID buatan. Nah, di sini sudah kita cantumkan ada primary UID serta secondary UID, di mana primary UID-nya itu terdapat ID customer serta secondary UID-nya itu email. Dan juga selanjutnya sama, bisa dilihat. Nah, selanjutnya menentukan relasi antar entiti. Relasi itu merupakan hubungan antar entitas yang ada. Nah, di sini terdapat 5 relasi, yaitu antara customer dengan transaksi. Di sini satu customer
bisa melakukan banyak transaksi. Dan yang selanjutnya yaitu kasir dengan entitas transaksi, yaitu relasinya one to many. One to many itu yaitu satu kasir bisa melakukan banyak transaksi. Nah, kalau dibalik, banyak transaksi yang bisa dihandle oleh satu kasir, many to one. Selanjutnya yaitu produk dan transaksi, relasinya yaitu many to many. Karena banyak produk yang bisa di-handle oleh satu transaksi dan juga banyak transaksi yang bisa masuk dalam satu produk. Nah, selanjutnya yaitu produk dan ahli kecantikan, relasinya many to many juga. Karena satu produk bisa dipromosikan oleh banyak ahli kecantikan. Nah, mohon maaf ada kesalahan kata. Di sini sebenarnya beauty advisor. Nah, jadi banyak produk yang bisa dipromosikan oleh beauty advisor ini. Nah, juga banyak satu beauty advisor ini bisa mempromosikan banyak produk. Nah, di sini relasi antara customer dan beauty advisor, many to many juga. Di mana satu customer itu bisa dilayani oleh banyak beauty advisor, serta banyak customer yang bisa dilayani oleh satu beauty advisor. Dan satu beauty advisor juga bisa melayani banyak customer. Nah, di sini kita menggambarkan entity relationship diagramnya. Di sini ada tabel tambahan, yaitu detail produk dan pelayanan. Nah, tabel ini dibuat karena relasi many to many itu harus ada tabel jembatannya. Karena jika tidak, itu nanti tidak rapi dan tidak memenuhi prinsip normalisasi. Nah, soal selanjutnya yaitu soal nomor 2. Soalnya yaitu sebuah kebun anggur mencatat transaksi produk anggur dalam sebuah flat table dengan struktur sebagai berikut. Nah, namun struktur tersebut masih belum terorganisasi dengan baik dan belum memenuhi prinsip-prinsip normalisasi. Lakukan tahap normalisasi hingga tabel tersebut mencapai bentuk third normal form 3NF. Gambarkan struktur tabel pada setiap tahap normalisasi 1NF, 2NF, dan 3NF. Nah, di sini jawabannya yaitu di sini fungsi normalisasi yaitu menghilangkan dan mengurangi redundansi data. Jadi, nanti itu juga bisa mengurangi resiko terjadinya kebocoran data. Soalnya kan kalau datanya redundan atau berulang-ulang disimpannya tuh nggak cuma di satu tempat, makanya beresiko datanya itu hilang ataupun bocor. Nah, yang pertama yaitu bentuk 1NF. 1NF merupakan bentuk normal dalam normalisasi database, di mana suatu tabel dikatakan memenuhi 1NF jika setiap atribut dari data tersebut hanya memiliki nilai tunggal dalam satu baris. Nah, ini kan satu baris. Satu baris itu satu value kan. Satu kolom itu satu value. Jadi tidak boleh ada koma ataupun data yang duplikat. Nah, tabel dalam bentuk 1NF ditunjukkan dengan tidak adanya nilai yang berulang dalam satu sel. Di sini satu sel kan cuma ada satu value, jadi
Tidak ada berulang-ulang seperti ini tadi. Nah, di sini kan ini satu sel, tapi di sini ada data yang berulang. Nah, maka menjadi tabel seperti ini. Lalu selanjutnya tabel normalisasi 2NF. Nah, di mana 2NF ini posisi ketika 2NF ini tabel tersebut harus sudah memenuhi 1NF dan semua atribut non-K harus bergantung sepenuhnya pada primary key. Pada tahap ini tabel harus dipecah berdasarkan primary key. Karena di sini tabel harus dipecah berdasarkan primary key. Di sini terdapat 3 tabel, yaitu tabel pelanggan, tabel produk, dan tabel transaksi. Di mana primary key-nya tabel pelanggan itu terdapat pada username, tabel produk pada kode produk, dan tabel transaksi pada nomor transaksi. Nah, jadi mereka bergantung pada primary key-nya. Jadi ini sudah dipecah-pecah menjadi seperti ini, di mana tabel pelanggan berisi username, nama pelanggan, nomor telepon, dan alamat. Tabel produk yaitu kode produk, nama produk, serta harga produk tersebut. Dan yang terakhir yaitu tabel transaksi. Terdapat nomor transaksi, waktu transaksi, status pengiriman, serta username. Selanjutnya yaitu normalisasi 3NF. Nah, saat 3NF ini, tabel tersebut harus sudah memenuhi 2NF itu tadi. Dan di sini tidak diperbolehkan adanya transitive dependency. Apa itu transitive dependency? Transitive dependency merupakan satu kondisi ketika atribut non-key bergantung pada atribut non-key lainnya, bukan pada primary key. Jika terdapat suatu atribut yang tidak bergantung pada primary key, tetapi bergantung pada file lain, maka atribut tersebut perlu dipisah ke tabel baru. Saat normalisasi ke 3NF ini, tabelnya hanya berisi nomor transaksi, kode produk, dan jumlah. Di mana di sini sudah tidak ada kemungkinan adanya redundansi data atau duplikat data. Nah, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.